ada di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang di pertemuan filosofi kebahagiaan yang bertema benih-benih harapan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir melalui Zoom webinar dan YouTube. Saya Kelvin dan rekan saya Eka akan menemani teman-teman di rumah untuk menikmati serangkaian acara selama 1 jam ke depan. Benar sekali. Nah, Kelvin, tema kita kan hari ini tentang benih-benih harapan. Kira-kira apa sih makna tema kita pada hari ini? Mungkin saya dan teman-teman yang ada di rumah semuanya ada yang masih bingung nih. Jadi benih harapan diartikan sebagai revolusi manusia dari satu individu yang dapat membawa sebuah perubahan besar bagi dunia. Wah, luar biasa ya tadi setelah mendengar penjelasan kamu, benar-benar membuat saya semakin penasaran. Nah, maka dari itu, teman-teman, jangan sampai terlewatkan webinar hari ini, karena akan ada cerita pengalaman yang sangat menginspirasi dan juga penampilan kesenian dari anggota Soka Gakkai Indonesia. Baiklah, mari kita memulai pertemuan hari ini dengan nyanyian Marching Towards 21st Century, persembahan dari generasi muda Soka Gakkai Indonesia. Mari kita saksikan. Terima kasih kepada teman-teman generasi muda yang telah mempersembahkan sebuah nyanyian yang indah dan bersemangat. Seperti yang kita ketahui bahwa Soka Gakkai Internasional telah tersebar ke 192 negara dan wilayah yang memiliki lebih dari 12 juta anggota. Dari benua Amerika Utara, Amerika Tengah dan Selatan, Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, bahkan sampai ke Oseanik terdapat Soka Gakkai Internasional. Sedangkan tujuan dari Soka Gakkai adalah menciptakan perdamaian dunia. Maka untuk mendukung hal ini, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pameran Seeds of Hope and Action atau pameran benih-benih harapan dan tindakan yang telah dilaksanakan di berbagai negara.
Beberapa waktu lalu, Soka Gakkai Indonesia mengadakan pameran Seeds of Hope and Action di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tepatnya di Balai Pertemuan Soka Gakkai yang baru saja diresmikan pada tanggal 15 Mei yang lalu. Selamat ya untuk anggota Soka Gakkai Indonesia yang ada di Tanjung Pinang. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Pameran Benih-Benih Harapan dan Tindakan yang berslogan "Segalanya dimulai dari satu orang" adalah versi terbaru dari pameran Benih-Benih Harapan yang dibuat pada tahun 2010 untuk menandai peringatan 10 tahun Piagam Bumi. Pameran ini menggunakan formula belajar, merenungkan, memberdayakan, dan memimpin yang diuraikan dalam proposal Dr. Daisaku Ikeda tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan merupakan sumber daya inisiatif UNESCO ISD untuk 2030 menuju pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Pameran ini diluncurkan saat KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Afrika Selatan. Hingga kini telah berkeliling ke lebih dari 35 negara, antara lain Singapura, Malaysia, India, Ghana, Zambia, Jepang, Taiwan, dan lain-lain. Pameran ini diterjemahkan ke dalam 13 bahasa dan telah dilihat oleh lebih dari 2 juta orang. Soka Gakkai Indonesia menyelenggarakan pameran ini beberapa kali, antara lain pada tahun 2014 di Jakarta, tahun 2019 di Kota Tanjung Balai Karimun, dan pada bulan Mei 2022 di Kota Tanjung Pinang. Pameran ini adalah sebagai salah satu wujud nyata organisasi Soka Gakkai Indonesia dalam mendukung pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tindakan atas nilai-nilai yang tercantum di dalam SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB melalui pendidikan umum di tingkat akar rumput. Pameran 25 panel ini menekankan keterkaitan kita dengan komunitas kehidupan lainnya dan kebutuhan untuk memperluas lingkup welas asih kita. Hal ini mendorong pemirsa untuk mengatasi perasaan tidak berdaya dan menyoroti fakta bahwa satu individu dapat memulai perubahan positif. Selanjutnya, ada cerita pengalaman dari perjuangan sepasang suami istri untuk menyekolahkan putrinya ke Universitas Soka Jepang yang dibangun oleh Bapak Daisaku Ikeda, dan juga perjuangan sang anak untuk bisa diterima di universitas tersebut. Salam sehat dan bahagia. Saya Hendri Chandra. Saya Manis, kami dari Honggu Batam. Saya mengikuti hati kepercayaan ini sejak duduk di bangku SD. Waktu itu saya diajak oleh tetangga untuk mengikuti pertemuan anak-anak. Karena sering diajak, akhirnya saya aktif dan tumbuh di lingkungan hati kepercayaan Buddhisme ini. Banyak kegiatan yang saya ikutin yaitu pawai, menari, marching band, dan mengikuti setiap pertemuan. Dan di sana saya juga bertemu dengan suami saya, Hendri Chandra. Saya mulai merasakan hati kepercayaan ini pada waktu SMP. Pada saat itu di daerah tempat tinggal saya, yaitu Tanjung Pinang, sedang membuat target ingin membangun sebuah balai pertemuan. Dan kami pun mulai melantungkan Nam-myoho Renge Kyo setiap hari dari jam 1 sampai jam 2 siang di salah satu rumah pimpinan. Jadi saya pun mengikuti berdoa bersama sebelum berangkat sekolah. Melalui pelantunan Nam-myoho Renge Kyo setiap hari selama 30 menit, banyak sekali kurnia yang saya dapatkan pada waktu itu. Seperti saya mudah mengerjakan soal ujian, apa yang diajarkan di sekolah mudah dimengerti, dan saya pun juara kelas. Ini semua adalah kurnia yang saya rasakan di masa-masa sekolah karena pelantunan Nam-myoho Renge Kyo. Kurnia berikutnya adalah 1 tahun sebelum saya menikah dengan suami, kami ditawarkan oleh kakak ipar dikasih modal untuk usaha. Berkat doa dari orang tua dan kerja keras, maka usaha kami maju dan sukses.
Bagi kami ini adalah kurnia yang kami pupuk sejak kecil. Kami pun pindah ke Batam. Saya mulai aktif kegiatan Soka Gakkai di Batam. Rumah kami dijadikan tempat pertemuan Ciku. Pada saat itu suami mulai tidak aktif dikarenakan pekerjaan, jadi banyak alasan yang dibuat. Jika ada pertemuan Ciku di rumah, dia akan sengaja pulang sore atau hanya tidur di kamar, tidak mau keluar jika ada pertemuan. Bagi saya ini adalah tantangan terbesar. Kami juga mengalami pasang surut kehidupan, yaitu suatu saat barang usaha kami yang masuk dari Singapura kena sita polisi. Saya dan suami mulai pusing dan stres ya, berpikiran apa yang mesti kami lakukan. Akhirnya, saya melakukan kampanye demoku selama 3-5 jam setiap hari, tetapi tetap masalah belum terselesaikan. Saya mengajak suami saya untuk bisa aktif kembali kegiatan Soka Gakkai di Batam. Mulai dari mengikuti kegiatan doa bersama setiap Kamis malam. Di sana suami merasakan kehangatan dari teman-teman seperjuangan. Nah, ini merupakan kemenangan bagi saya, yaitu suami bisa aktif kembali seperti dalam Gosio mengatakan, mengubah racun menjadi obat. Saya mulai mengerti bahwa setiap tantangan pasti ada maknanya. Akhirnya melalui perjuangan dan doa, kami dapat bertemu dengan mitra baik, sehingga kami berhasil mendapatkan kembali barang sitaan polisi. Kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada bos kami atau kakak ipar yang selalu mendukung kami. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Setelah kami berdua aktif, yaitu melakukan doa bersama pagi dan sore. Kami bisa lebih saling menghargai, merangkul. Kami pun dikaruniai 2 anak, yaitu Fion dan Thierry. Inilah yang saya rasakan apa keluarga yang harmonis. Pentingnya berjuang dalam hati kepercayaan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Ikeda Sensei mengatakan, revolusi manusia dalam diri satu orang pasti akan membawa perubahan positif dalam keluarga mereka. Revolusi manusia diri sendiri adalah kunci untuk mencapai keharmonisan. Tahun 2011, saya mengikuti pelatihan pimpinan di Jepang. Saat mengunjungi Soka Universitas Jepang atau SUJ, saya bertekad anak saya harus kuliah di universitas yang dibangun oleh Daisaku Ikeda. Pada saat itu, rektor dari Universitas Soka menyampaikan bahwa universitas ini bukan sekedar universitas yang mengajarkan dan mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tapi adalah universitas yang membangun kemanusiaan seseorang. Saya mulai bertekad kuat dan berdoa bahwa anak saya pasti bisa kuliah di sini. Betapa gembiranya mendengar ada satu pemudi, yaitu Ikeda, diterima di SUJ dengan beasiswa full. Kemudian setelah 1 tahun lebih, Ikeda kuliah di sana dan pulang ke Indonesia untuk berlibur. Saya melihat perubahan yang luar biasa sekali dari Ikeda. Menjadi pemudi yang begitu ceria, beda sekali dengan yang saya kenal waktu itu. Ini membuat saya semakin yakin untuk mendorong anak kami ke SUJ. Saya mau anak saya bertumbuh dan di lingkungan yang positif, ceria, dan bahagia. Awalnya kami khawatir tentang biaya sekolah Fion yang di SUJ jika tidak mendapatkan beasiswa ya Dek. Maka kami mengajak anak kami doa bersama dan mendorong Fion untuk membuat target doa sendiri. Sepulang dari pameran Sutra Bunga Trata yang diselenggarakan di Jakarta, dia mulai giat melantunkan Nam-myoho Renge-kyo setiap hari sebelum menerima email pengumuman dari SUJ. Saya masih ingat waktu itu ya, kami sekeluarga sedang mengikuti doa di Balai Pertemuan Hombu Batam. Fion menerima email dari SUJ bahwa dia diterima dan mendapatkan biaya siswa yang full. Menuju jauh keberangkatan ke SUJ pada akhir Maret 2020, 1 minggu sebelum keberangkatan, berita mengumumkan Singapura lockdown karena pandemi COVID-19. Akhirnya, tiket keberangkatan via Singapura dibatalkan. Kami mulai ragu apakah tetap berangkat atau sesuai dengan jadwal atau menunggu. Akhirnya kami putuskan berangkat via Jakarta tanpa keraguan. Sedangkan visa masih belum ada kabar. Kami keluarga berdoa dengan doa pasti bisa berangkat sesuai dengan jadwal via Jakarta. Doa kami benar-benar terjawab. Kami menerima visanya 2 hari sebelum keberangkatan. Sungguh berrezeki kami mendapatkan tiket Garuda dengan harga yang murah dan
Lalu 1 minggu setelah film tiba di Jepang, Tokyo mengumumkan lockdown bagi pendatang dimanapun. Tak terasa film sudah 2 tahun di SUJ yang mana. Kami merasakan keceriaan, kemandirian, semangat belajar yang tinggi dari Fion. Iya. Sekarang, Fion menerima tugas sebagai salah satu pimpinan untuk mahasiswa khusus luar negeri. Sekarang, kami juga mempersiapkan anak kedua kami yang baru lulus SMA, Thierry Asoka, untuk kuliah di SUJ. Soka edukasi yang dibangun oleh Ikeda Sensei benar-benar membangkitkan semangat belajar, membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan abadi dan keluarga yang harmonis yang tidak akan terhancurkan melalui revolusi manusia kita. Sebelum menutup, saya ingin berbagi kata-kata dari Ikeda Sensei, yaitu ketika kita berubah, dunia pasti berubah. Kunci dari semua perubahan adalah dalam transformasi batin kita. Perubahan hati dan pikiran kita, ini adalah revolusi manusia. Kita semua memiliki kekuatan untuk berubah. Ketika kita menyadari kebenaran ini, kita dapat memunculkan kekuatan itu di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun. Terima kasih banyak. Halo semuanya, nama saya Fion Kabelita dari Hombu Batam. Saya telah memeluk kepercayaan ini sejak lahir dan mempunyai satu adik laki-laki bernama Thierry Asoka. Sekarang saya sedang melanjutkan S1 di Soka University Jepang, mahasiswa tahun kedua di Fakultas Sains dan Teknik. Alasan saya ingin sekolah di Jepang adalah sebenarnya sangat simpel sih. Jadi sejak SD saya sangat suka dengan namanya animasi dan juga membaca komik. Dari sanalah saya mulai tertarik dengan bahasanya dan juga lingkungan yang sangat indah dan bersih. Pada saat SMP, saya dengar ada Soka University Jepang yang didirikan oleh Ikeda Sensei di salah satu pertemuan Soka Gakkai. Dan tidak pikir panjang, langsung menanamkan tekad. Jadi supaya bisa nanti kuliahnya di SUJ. Suatu hari, Papa mengajak satu keluarga untuk berlibur ke Jepang. Dan kami mengunjungi SUJ. Dari situlah saya sangat bertekad ingin melanjutkan kuliah di sini. Dan salah satu faktor kenapa saya ingin masuk ke SUJ itu karena saya mengikuti summer camp di Soka University Jepang selama 2 minggu dan experience di sini tuh sangat-sangat indah. Jadi dari sanalah saya pilih SUJ. Setiap hari saya pasti mendoakan bisa kuliah di SUJ dengan beasiswa. Setahu saya cuma orang pintar yang baru bisa mendapatkan beasiswa, sedangkan saya sendiri bukan orang pintar. Nilai saya hanya pas-pasan. Saya pun mulai aktif di kegiatan Soka, mengikuti beberapa kegiatan pertemuan belajar, dan latihan dynamic dance, melakukan Gongyo Daimoku, dan semakin hari itu semakin kayak bersemangat dalam belajar dan juga nilai sekolah saya itu meningkat. Pada tanggal 30 Agustus 2018, SMA kelas 3, saya menerima Gonson, sehingga saya bisa lebih banyak Daimoku di kamar sendiri. Doa saya itu adalah pasti lulus SMA, proses pendaftaran SUJ berjalan lancar, dan juga diterima di SUJ dengan beasiswa penuh. Setelah lulus SMA, sambil menunggu pembukaan pendaftaran di SUJ, jadi di Jakarta itu diadakan pameran sutra bunga teratai, yaitu PSBT. Dan saya mempunyai kesempatan untuk bertugas sebagai pemandu pameran dari awal hingga akhir penutupan pameran. Persiapan dokumen SUJ itu berjalan lancar. Cuman masih ada satu dokumen yang saya belum lengkapin, yaitu menuliskan statement of purpose, yaitu esai tentang diri saya mengapa ingin masuk ke SUJ. Akhirnya saya selesaikan esai tersebut lewat Daimoku sebelum pameran dimulai. Saya sangat berterima kasih kepada kakak sepupu saya yang berangkat bersama saya menjadi pemandu, karena beliaulah yang membantu saya mengecek tata bahasa, grammar, dan lain-lain. Walaupun ada tantangan dalam mempersiapkan dokumen SUJ, seperti mencari translate yang murah atau minta dokumen dari sekolah, saya merasakan banyak sekali perlindungan dan kekuatan dari Gonson. Sambil menjalankan tugas sebagai pemandu, tiap hari itu deg-degan banget hingga hasil pengumuman. Ada harinya itu saya sangat down, mengetahui bahwa ternyata syarat SUJ ini yang paling penting itu esai tersebut. Dan beberapa pimpinan Jakarta itu menyemangati saya, berkata, di dunia ini banyak sekali orang pintar, tapi orang yang bersegi itu belum tentu.
Jadi kalau menurut kamu esainya kurang, apa yang kamu bisa lakukan hanyalah daimoku. Dan dari kata-kata tersebut, saya menjadi bangkit lagi dan bersemangat daimoku. Selama PSBT, saya banyak belajar yaitu bagaimana cara bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman, di mana saya dulunya sangat pendiam dan awkward terhadap teman baru. Setelah pulang dari pameran, saya berdaimoku 3 jam setiap harinya sampai menunggu hasil pengumuman keluar. Mendoakan pasti diterima di SUJ dengan beasiswa. Karena menurut saya beasiswa itu sangatlah penting agar tidak memberatkan kedua orang tua saya dalam hal ekonomi. Pada Desember tanggal 5, 2019, Ombu Batam biasanya diadakan daimoku bersama setiap hari Kamis malam. Dan kami sekeluarga itu sedang berdaimoku di Kaikan. Tiba-tiba saya mendapatkan email dari Soka tertulis congratulations. Saya sampai tidak bisa menahan air mata dan langsung memberitahukan kepada mama yang duduk di samping saya. Sekarang saya sudah menjadi mahasiswa SUJ, di mana pendiri SUJ yaitu Dr. Dasak Wigenda. Sebagai pendiri universitas ini, dia memiliki harapan besar kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ingin bersekolah di sini. Dan mahasiswa yang bersekolah di sini untuk selalu menyerukan, buat apa sih saya kesini untuk melakukan edukasi? Tujuannya apa sih? Gitu. Lalu dalam satu buku Soka yang saya dapat dari entrance ceremony, dia tertulis begini. Belajarlah segiat mungkin untuk orang yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Dan salah satu kelas yang saya ngambil itu menjelaskan bahwa edukasi di sini adalah untuk membuat satu transformasi. Impian saya itu adalah melanjutkan S2 di sini dan mungkin akan kerja di Jepang beberapa tahun ke depan dan mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin sebelum balik ke Indonesia untuk mewujudkan apa yang saya ingin capai, yaitu membantu pertanian di Indonesia, yaitu research tentang tanah dan kompos, dan juga sebagai penerjemah yang dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah membawa saya ke sini dan mewujudkan impian saya, yaitu kuliah di sini, dan selalu mensupport saya dimanapun saya berada. Dan untuk penutup, saya ingin menyampaikan doa ruangan semangat dari Keda Sensei kepada generasi muda. Kaum muda yang penuh semangat dan membawa baton, memperjuangkan misi dan membuat suatu transformasi untuk masyarakat, menciptakan masyarakat yang dicintai. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada keluarga Bapak Henry dan Ibu Manis yang telah membagikan kisah perjuangannya yang sangat menginspirasi kita semua. Dari tekad seorang bapak yang ingin menyekolahkan anaknya ke Universitas Soka di Jepang karena dia percaya bahwa universitas ini dapat membangun kemanusiaan seseorang. Ya, benar sekali. Kita tadi bisa melihat bagaimana perubahan seorang anak dari tekad orang tua mereka benar-benar luar biasa. Melalui sebuah tekad dan doa yang bulat, kita dapat mencapai hal yang tidak terbatas. Ada satu lagi cerita pengalaman yang tidak kalah menarik ya, yaitu cerita pengalaman dari seorang bapak dan putranya untuk bisa berkuliah ke Universitas Soka Amerika yang juga dibangun oleh Bapak Daisaku Ikeda. Mari kita saksikan. Hai, selamat pagi semuanya. Nama saya Donald Antoda dari Sibul Tanjung Balai Karimun. Izinkan saya membagi cerita pengalaman. Saya menulis surat kepada Ike Sensei pada tanggal 3 Juli 2021. Dalam surat itu saya menyampaikan terima kasih kepada Ike Sensei dan melaporkan bahwa anak saya telah terima di Universitas Soka Amerika. Masih teringat dengan sangat jelas, seolah-olah kita kembali pada awal September tahun 2001. Saya sangat gembira bisa dengan gagah sebagai murid Ike Sensei mengikuti Kenshu SGI atas undangan Ike Sensei. Sebuah pelatihan yang semangat guru dan muridnya selalu saya ingat dan selalu saya bagikan dengan teman-teman seperjuangan. Pada pelatihan ini, saya dapat berbagai hadiah dari Sensei. Antara lain, sebuah foto gedung utama Universitas Soka Jepang dan sebuah plakat sepatu dari SCI USA yang tertulis dedikasi 3 Mei Universitas Soka Amerika Alisau Pepo.
Pada kejutan tersebut, saya bertekad dan berdoa ada anak saya yang bisa kuliah di universitas yang dibangun Ikeja Sensei. Kuliah di luar negeri, Jepang, Amerika, satu hal yang tidak mungkin bagi anak-anak saya. 1000% mustahil pada kondisi hidup 10 tahun yang lalu. Jangankan untuk kuliah di luar negeri, untuk makan dan sekolahnya sangat amat susah. Saya masih teringat dengan sangat jelas suatu peristiwa ketika 10 anak bungsu saya yang baru masuk sekolah TK selama 3 bulan. Karena bisnis saya gagal, terpaksa ia berhenti sekolah. Suatu minggu malam, saat kakak dan abangnya sibuk menyiapkan buku-buku pelajaran dan makanan sekolah untuk besok Senin pagi, Saburo duduk di kursi dengan wajah sedih melihat dan pada akhirnya menanyakan kepada saya, "Papa, apakah besok saya ada sekolah?" "Papa, Mami Yumeyu sekolah." Saat itu juga saya sangat susah hati dan menangis dalam hati. Tiba-tiba saya bicara, "Papa, saya bisa sampai menggunakan saya. Saya sendiri tidak mampu menyekolahkan anak saya sampai tingkat sekolah TK." Setiap kali mengingat peristiwa ini, saya sedih dan menangis dalam hati. Dalam perjalanan hidup saya, tidak jarang mengalami jalan buntu dan jatuh dalam kondisi terpuruk. Saat demikian, kadang saya hampir menyerah dan mau putus asa. Namun justru saat demikianlah saya berupaya mengerahkan jiwa saya membaca bimbingan Ike Sensei dan merasakan seolah Sensei dengan sangat tegas menunggu saya. "Yantoda, kamu tidak boleh mundur, kamu tidak boleh pengecut, harus berani." Saya bangga sebagai murid Ikeja Sensei. Saat bersamaan saya juga melantunkan Namyo Horikekyo dan teringat kalimat Osho, "Bronson adalah pedang pusaka, tiada guna di tangan seorang pengecut. Bangkitkanlah hati dan yang berkeberanian." Juga bukan Osho, "Semakin gelapnya malam, semakin dekatnya fajar." Saya sangat bermimpi bisa memeluk, mempertahankan dan menjalankan Buddhisme Nichiren Soka ini dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan terima kasih kepada istri saya yang telah dengan setia mendampingi saya selama masa-masa sulit. Kesabaran, keteliaan, ketulusan, dan cinta kasih seorang mama yang memperhatikan perkembangan dan kebahagiaan anak-anaknya sangat menentukan masa depan mereka. Suatu hari, istri secara spontan dan tulus bicara pada saya, Papa bisa membimbing dan dialog dengan generasi muda Sunan Soka. Papa juga harus bisa membimbing dan dialog dengan anak-anak kita. Sampaikan bimbingan Ike Sensei seperti Papa sampaikan kepada para generasi muda. Anak-anak kita juga harus satu hati dengan Ike Sensei. Saya mau dialog dengan mereka, tapi susah sekali. Dia tahu mau mulai dari mana. Akhirnya saya kembali lagi membaca bimbingan Ike Sensei supaya saya bisa membina mereka dengan benar dan cepat. Tanpa dukungan dari istri saya, tanpa upaya mewujudkan hati kepercayaan untuk keluarga yang harmonis. Ketika anak saya tidak mungkin bisa kuliah, apalagi kuliah di luar negeri. Saya berterima kasih kepada mama saya, kepada ketiga adik dan paman saya yang telah mendukung anak-anak saya, kepada senior hati kepercayaan dan dunia teman seperjuangan. Terima kasih banyak atas bimbingan dan dukungan Anda semuanya. Karena Anda, saya bahagia sebagai anggota Soka Gakkai. Secara khusus saya berterima kasih kepada almarhum Mr. Kong. Pada tanggal 2 Januari 2022, saya menulis surat kepada Ike Sensei. Ike Sensei, pada tahun ini juga saya akan lebih latih lagi belajar bimbingan dan drama Osho Ike Sensei dan membagikannya kepada teman-teman seperjuangan. Saya bertekad akan selalu dengan semangat hati muda melaksanakan revolusi manusia diri sendiri. Ike Sensei mengatakan, terus maju ke depan. Saya tahu itu sangat berat untuk tidak melihat masa lalu dan menyesalinya.
Dan mungkin itu tidak dapat dihindari. Namun mereka yang melanjutkan adalah hebat. Modisme mengajarkan kita untuk fokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Semuanya dimulai dari sekarang. Apa yang Anda lakukan mulai dari sekarang sangatlah penting. Fokus pada masa depan. Selalu melihat pada apa yang ada di depan. Bergerak maju, menghasilkan kemenangan, kemuliaan dan kebahagiaan. Mereka yang pernah mengalami penderitaan terbesar juga bisa bersinar dengan kebahagiaan terbesar. Semakin dalam kesedihan seseorang, semakin cerah pada kebahagiaan yang luar biasa. Pada sekali Kenshu GF itu, hati muda guru terpaku abadi di hatiku. Bertekad jadi murid yang kokoh, laksana gunung Fuji. Jaga kakai lebihi jiwa lagaku. Kan kulaksanakan upaya syakubuku dan berdoa dengan kuat untuk anak-anakku. Bisa seperti burung ponik dan anak Raja Singa yang lebih biru dari tanaman nila itu sendiri. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liang Kyosa Burayantoda dari daerah Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Hari ini, saya ingin cerita pengalaman saya mendaftar ke Soka University of America. Kira-kira 2 tahun yang lalu, saat saya masih di semester terakhir kelas 12 SMA, situasi COVID yang semakin parah di Indonesia menyebabkan ujian nasional ditiadakan dan semua murid kelas 12 diluluskan. Saat itu, saya masih belum ada pemikiran untuk apply ke SUA. Target kuliah saya masih di Jepang atau China. Suatu hari, ayah saya memperkenalkan saya kepada SUA. Karena tidak mungkin bagi saya untuk mengunjungi SUA secara langsung, saya pun pergi ke website SUA untuk mempelajari lebih lanjut satu-satunya jurusan yang ditawarkan oleh SUA, yaitu Liberal Arts. Di dalamnya, ada kutipan dari Keda Sensei yang berbunyi, "Apa yang dunia ini butuhkan adalah pendidikan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan memberikan dukungan intelektual bagi individu dalam merealisasikan perdamaian dunia, juga mendorong individu untuk berkontribusi dan mengembangkan masyarakat." Kutipan dari Keda Sensei meyakinkan diri saya bahwa SUA adalah universitas yang senilai dengan keinginan dan kebutuhan saya. SUA tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual dan akademik individu, juga mendorong murid-muridnya untuk menggunakan kemampuan intelektual tersebut dalam berkontribusi kepada masyarakat. Meskipun saya sudah mengetahui bahwa SUA adalah universitas yang sangat bagus, saya masih ragu dan berpikir, bagaimana kalau saya tidak suka untuk kuliah di SUA atau kuliah di Amerika? Untuk melawan kekhawatiran tersebut, saya bertekad untuk memperkuat demoku saya dan melantunkan Namyoho Renge-kyo setiap hari. Saat saya sedang demoku, saya berpikir kembali mengenai hal-hal yang telah saya pelajari selama 12 tahun wajib belajar. Saya sadar bahwa saya tidak bisa berkembang di pendidikan yang hanya mengandalkan penghafalan. Maka dari itu, saya bertekad untuk lanjut ke universitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam hidup dan bukan hanya sekedar transformasi ilmu. Karena pengalaman dalam demoku tersebut, kekhawatiran saya semakin berkurang dan tekad saya untuk mendaftar ke SUA semakin bertambah. Tetapi, tekad kuat untuk mendaftar saja tidak cukup. Saya mulai mempelajari dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar ke SUA. Ternyata persyaratannya sangat ketat, apalagi untuk kuliah di Amerika. Persyaratannya lebih ketat lagi. Untuk itu, saya lebih memperkuat demoku saya dan juga memberikan usaha yang terbaik untuk melengkapi semua dokumen tersebut. Meskipun begitu, sering timbul keraguan dalam hati saya, apakah keputusan ini benar-benar yang terbaik bagi saya. Tetapi, karena dukungan terus-menerus dari keluarga dan juga keyakinan saya akan nilai-nilai dari SUA, saya tetap memberikan usaha yang terbaik bagi yang terbaik. Akhirnya, pada tanggal 2 Desember 2020, saya mendapat kabar bahwa saya diterima oleh Soka University of America. Saya benar-benar sangat gembira dan berterima kasih pada Go Honson dan juga dukungan dari keluarga, teman-teman, dan juga senior. Meskipun saya sudah diterima oleh SUA, perjuangan untuk bisa pergi ke SUA juga tidak mudah, seperti halnya proses pengajuan visa. Untuk mengajukan visa, saya harus pergi langsung ke Jakarta untuk diwawancari oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Saat itu, bersamaan dengan naiknya kasus COVID-19 di Jakarta. Dan apabila saya terpapar COVID-19, apapun alasannya, dalam sementara waktu saya tidak bisa pergi ke Amerika Serikat. Itu benar-benar resiko yang sangat tinggi bagi saya. Tetapi karena bantuan dari keluarga dan juga senior, saya bisa dengan aman pergi ke Jakarta untuk wawancara langsung visa saya. Selama proses wawancara, saya terus berdemoku untuk
berharap untuk mendapatkan orang yang tidak menyulitkan saya dan agar semua proses berjalan dengan lancar. Tanpa saya duga, saya mendapatkan orang yang memberikan pertanyaan yang terbilang umum dan juga yang sudah saya persiapkan. Sekali lagi membutuhkan kekuatan dari Gohonson. Kesan saya saat pertama kali berada di SUA adalah kampus yang luas dan indah. Saya juga bertemu dengan banyak teman-teman dari berbagai negara. Ada yang dari Ghana, Jepang, Amerika, China, Korea, Malaysia, India, dan banyak lagi. Jadinya, kelas-kelas di SUA penuh dengan suasana keanekaragaman dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Semuanya bersatu dengan semangat warga dunia. Dalam hati, saya sangat terinspirasi dan berterima kasih kepada Ikeda Sensei yang telah membangun kampus ini. Dari proses mendaftar ke SUA sampai proses belajar di SUA, semuanya penuh dengan tantangan dan rintangan yang amat berat. Setiap kali saya menghadapi rintangan dan kesulitan tersebut, saya selalu mengingat bimbingan dari Ikeda Sensei. Pertanyaannya bukanlah lingkungan di sekeliling Anda. Terpengaruh oleh hal-hal eksternal seperti itu tidak ada gunanya. Yang penting adalah Anda menjadi individu bagaikan mercusuar yang luar biasa, bersinar dengan sukacita dan kebahagiaan, dan jalani hidup Anda dengan penuh percaya diri dan keberanian. Jika Anda bersinar bagaikan cahaya yang berseri-seri, tidak akan ada kegelapan dalam kehidupan Anda. Bimbingan ini membantu saya untuk tetap semangat dan berjuang dalam menangani segala rintangan yang akan saya hadapi dan menjadi bimbingan favorit saya. Meskipun kedepannya akan ada rintangan dan kesulitan, saya bertekad untuk mengatasi dan menjalaninya dengan pedoman semangat kesatuan guru dan murid. Untuk itu, saya akan berusaha keras mengembangkan potensi saya dan mewujudkan harapan pendiri sebagai orang yang berkemampuan. Saya bertekad untuk menjadi murid yang dibanggakan oleh Ikeda Sensei, berkontribusi kepada masyarakat, dan juga menjadi sosok yang terbaik untuk keluarga dan diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yantoda dan Saudara Sakuro yang telah menceritakan perjuangan yang luar biasa. Kita telah melihat cerita pengalaman dari dua keluarga, bagaimana mereka bisa mengatasi masalah keluarga tersebut melalui hati kepercayaan, dan bagaimana tekad dari orang tua mereka untuk bisa menyekolahkan anaknya ke Universitas Soka. Seperti yang kita ketahui, Soka Gakkai memiliki dua universitas, yaitu di Jepang dan Amerika. Bukan hanya itu, Soka Gakkai juga memiliki sekolah dari tingkat TK sampai SMA. Fokus utama dari edukasi Soka adalah kebahagiaan seumur hidup bagi pelajar dan mengembangkan kepribadian unik bagi setiap individu agar dapat berkontribusi bagi masyarakat global. Mari kita lihat di mana saja sekolah Soka yang ada di dunia. Pendidikan Soka atau penciptaan nilai adalah sistem pendidikan yang didasarkan pada pedagogi yang telah dikembangkan oleh presiden pertama dan pendiri Soka Gakkai sekaligus seorang pendidik Sune Saburo Makiguchi. Keyakinannya bahwa fokus utama pendidikan seharusnya adalah kebahagiaan seumur hidup bagi pelajar. Perhatiannya pada pengembangan kepribadian unik setiap anak dan penekanannya pada pentingnya menjalani kehidupan yang berkontribusi secara sosial menggambarkan etos yang mendasari pendidikan Soka saat ini. Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Soka didirikan pertama kali oleh Daisaku Ikeda, presiden ketiga Soka Gakkai di Kodaira, Tokyo pada tahun 1968. Dilanjutkan dengan berdirinya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Kansai Soka 5 tahun kemudian. Hal ini merupakan awal dari perkembangan sistem sekolah Soka yang saat ini terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, satu universitas di Jepang, dan satu universitas di California, Amerika Serikat. Taman kanak-kanak juga telah didirikan di beberapa negara, antara lain Hong Kong, Singapura, Malaysia, Korea Selatan,
dan Brazil. Sekolah menengah atas Kansai dan Tokyo pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing telah terpilih oleh Kementerian Pendidikan Jepang sebagai 2 dari 56 sekolah dalam proyek Super Global High Schools. Kamu lagi ngapain? Aku lagi kumpulin energi. Wah, jadi gerakan kamu bagus juga ya. Ya dong. Wah, ada satu lagi nih tarian yang lebih bersemangat dan lebih energi ya, yaitu tarian dari Dynamic Dance Soka Gakkai Indonesia. Langsung saja, mari kita saksikan. Terima kasih kepada Divisi Pemudi Soka Gakkai Indonesia yang telah memberikan semangat pada kita melalui tarian tadi. Sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum menutup pertemuan ini, saya ingin berbagi kata-kata dari Bapak Daisaku Ikeda, yaitu proses individual dari revolusi manusia adalah kunci utama untuk membuat perubahan pada skala global. Karena itu, Bapak Daisaku Ikeda menulis,
Sebuah revolusi manusia yang besar dari satu individu dapat membantu mencapai perubahan nasib dari sebuah negara dan lebih jauh lagi dapat mengubah nasib seluruh umat manusia. Mengambil tanggung jawab untuk mengubah kehidupan kita sendiri adalah langkah pertama menuju penciptaan sebuah masyarakat berdasarkan welas asih dan penghormatan terhadap setiap umat manusia. Terima kasih semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan pertemuan filosofi kebahagiaan pada hari ini. Mohon tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dadah! Dadah.